Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi dengan kita sekalian tentang MTPJ di tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2022. Dengan perikop komitmen dan konsistensi melayani. Adapun pembacaan yang kita akan renungkan terdapat di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35. Nah, untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami diperlengkapi dan oleh kuasa Roh Kudus menguatkan, memampukan kami untuk terus memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah namamu ya Tuhan, pakailah hambamu ini, demikian juga orang-orang yang mengikuti lewat YouTube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah komitmen dan konsistensi pelayanan atau konsistensi melayani. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dalam arti yang lain adalah komitmen juga itu adalah kontrak. Sedangkan konsistensi itu diartikan ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Ya, di dalam dictionary dikatakan the state or quality of being dedicated to a cause. Konsistensi juga di dalam bahasa Inggris, saya mencarinya lewat Cambridge Dictionary. Di sini dikatakan the quality of always behaving or performing in a similar way, or of always happening in a similar way. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat definisi dari komitmen dan juga konsistensi ini, maka kita juga pasti pernah mendengar ya definisi-definisi yang kita ketahui tentang komitmen dan konsistensi. Bahkan seringkali juga kita diajak untuk berkomitmen di dalam satu hal. Nah, contoh yang sangat nyata ya bagi mereka yang sudah berkeluarga, tentu saja kita punya perjanjian di dalam pernikahan yang kudus, ya kan? Nah, ketika kita diberkati sebagai suami istri, kita terikat di dalam satu keluarga, membentuk keluarga yang baru, berkomitmen untuk bersama-sama ya, melayani Tuhan lewat keluarga. Nah, saudara-saudara, demikian juga di dalam pelayanan kita diminta untuk berkomitmen melayani Tuhan. Betul ya? Nah, siapa saja yang harus berkomitmen? Tentu sebagai orang percaya, kita semua. Kita sebagai warga gereja, kita sebagai anggota jemaat, kita punya komitmen untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengikuti jalannya. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelsus, kita dimintakan untuk memiliki komitmen yang kuat. Kita berjanji di hadapan Tuhan ya lewat peneguhan, pelayan khusus, kemudian untuk OPK ada pelantikan. Kita berkomitmen agar supaya pelayanan yang akan kita lakukan itu dapat kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu komitmen juga itu bukan cerita 1 hari 2 hari. Ada orang mengatakan dia berkomitmen dengan semangat 45, saudara-saudara. 45 hari. Ya bercanda ya. Tapi kita tahu bersama bahwa ketika kita berkomitmen maka dibutuhkan juga konsistensi. Ya, kita berkomitmen untuk melayani ya, penatua diaken di Kolong ya. Para pelayan BIPRA punya komitmen yang kuat agar supaya pelayanan yang dipercayakan kepada kita
kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Ya. Kita lakukan dengan semangat. Kita lakukan dengan berfokus kepada Tuhan. Nah, ketika kita dipercayakan di dalam pelayanan dan ketika kita sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus, maka ikutlah Yesus sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, melayani Tuhan dengan penuh sungguh. Sekali lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang komitmen dan juga konsistensi. Mari kita lihat ada beberapa ayat di sini yang menunjukkan tentang komitmen. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61 dikatakan, "And may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His command, as at this time." Adapun juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, ini Paulus yang mengatakan pada Timotius, "That is why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbicara saja, tetapi juga mereka melakukan tugas dan panggilan mereka di dalam pelayanan. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkomitmen di dalam pelayanan, maka kita perlu menunjukkan itu di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita setiap hari. Juga di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, ya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penting sekali untuk berkomitmen dan juga konsisten di dalam melayani Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, mengapa mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus? Ya, kalau saudara-saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, ya, di kitab Injil, baik dia Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat bahwa orang-orang mengikuti Yesus karena mereka melihat begitu banyak yang Tuhan Yesus lakukan, begitu banyak miracles, ya, begitu banyak ajaran-ajaran yang luar biasa yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Karena Yesus berbicara lewat parables, lewat perumpamaan-perumpamaan yang membuat orang-orang Israel dapat mengerti, ya. Nah, dan itu semua membuat banyak orang terkesima, orang percaya dan mulai mengikuti Yesus. Nah, masalahnya di sini adalah di dalam mengikuti Yesus banyak latar belakang, banyak alasan kenapa mereka mengikuti Yesus. Beberapa alasan dari mereka, saudara-saudara, ya, seperti mereka melihat betapa ketika para murid diberikan kuasa, diberikan kekuatan supranatural seperti yang tercatat di dalam Lukas 9 ayat 1. Dan mereka melihat, oh, betapa luar biasanya para murid melakukan juga miracles, ya, melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan dan lain-lain sebagainya. Dan mereka ingin juga mau mendapatkan hal serupa. Belum lagi kisah di dalam Matius 20 ayat 20 dan 21 ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar supaya mereka berdua dapat duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus ketika kerajaan Allah sudah dinyatakan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat mereka berpikir kiranya Tuhan Yesus dapat menerima mereka, ya. Nah, dan di ayat 25 di awal pembacaan kita, saudara-saudara, ketika orang-orang banyak ini datang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, maka di bagian B di sini sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci
bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, apa maksud dari Tuhan Yesus mengatakan ini? Karena sepertinya kalau kita membaca itu secara harfiah saja, maka itu kelihatannya seperti Yesus tidak mempunyai kasih. Masakan kita harus membenci keluarga kita, ya, orang tua kita, sanak saudara kita, untuk bisa mengikuti Yesus. Ya. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini, saudara-saudara. Saya melihat, ya, saya ambil referensi dari Alkitab, beberapa terjemahan saya lihat di sini. Dalam terjemahan New American Standard Bible, kalau kita lihat di sini dikatakan, ini ada study Bible dari John MacArthur, dia mengatakan, great multitudes, banyak orang ini, Christ's aim was not to gather appreciate crowds, but to make them true followers. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya di sini? Bahwa John MacArthur mengatakan tujuan Kristus mengatakan yang tadi adalah agar supaya dia mau orang-orang yang mengikut dia itu benar-benar orang yang true believer, orang-orang yang percaya yang sejati, bukan hanya ikut-ikutan saja. Nah, yang menjadi fans dalam tanda kutip, ya, saudara-saudara. Nah, sehingga dia mengatakan dalam ayat 26, sepertinya agak sesak, ya, kalau kita mendengar bahwa kita harus membenci keluarga kita, ya. Nah, dia pun mengatakan bahwa ini sama persis ketika di dalam Lukas 16 ayat 13, ya, Tuhan menggambarkan seperti ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Tuhan mau mengatakan bahwa kalau mau ikut dia, maka jangan sampai ada yang lebih prioritas daripada dia. Tuhan inginkan bahwa yang paling utama dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan orang percaya, adalah sepenuhnya, percaya sepenuhnya, berkomitmen benar-benar, ya, di dalam Tuhan. Dia tidak mau kita hanya menjadi pengikut saja, tetapi dia mau kita menjadi disciple, muridnya. Nah, saudara-saudara, untuk itulah dia sepertinya mau mengetes. Bahkan kalau di dalam New American Standard Bible, perikopnya itu adalah discipleship tested. Ya, kalau mau diartikan secara gamblang, ini artinya pemuridan yang diuji. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, in discipleship tested di sini benar-benar Tuhan Yesus mau menguji kita, mau menguji dalam hal ini orang banyak yang tadi dalam pembacaan Alkitab. Ya, nah saudara-saudara, sehingga penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui lebih dalam lagi bahwa kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid daripada Yesus, itu benar-benar memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang murni untuk melayani, dan dibarengi dengan pekerjaan pelayanan yang konsisten, saudara-saudara. Membenci dalam bahasa Yunani disebut misei atau miseo, yang artinya kurang mengasihi. Nah, atau berani melepaskan semua kepentingan, dalam hal ini keluarga, ya, di dalam ayat 26 tadi. Nah, kata membenci dalam arti meninggalkan zona kenyamanan keluarga sebagai bentuk pengorbanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan ini juga kita butuh pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan, saudara-saudara? Nah, ya, sebagai pelayan Tuhan, banyak yang harus dikorbankan. Tapi salah satu yang penting dalam hal mengorbankan adalah mengorbankan ego.
mengorbankan perasaan. Nah, begitu banyak hal yang kita kerjakan, yang kita programkan, ya, ini baru di awal tahun pelayanan. Kita programkan begitu banyak kegiatan-kegiatan pelayanan, pekerjaan pelayanan, dan sehingga kita membutuhkan orang-orang yang kuat, yang mampu untuk melaksanakannya. Dan ketika kita mulai melaksanakan, belajar dari tahun-tahun pelayanan yang lalu, ya, pengorbanan perasaan itu, waduh, banyak sekali saudara-saudara. Ya, ketika kita mau mengajak orang untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ya, dan di dalam kepanitiaan, ya, yang dilantik begitu banyak saudara-saudara, ya, tetapi yang bekerja sedikit. Ya. Nah, kalau Anda, saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan memiliki kesempatan untuk menjadi yang sebagai pemimpin dan melihat hal ini, maka pastilah perasaan kita diuji, saudara-saudara. Ya, perasaan kita diuji. Betapa tidak? Yang kita harapkan semua dapat bekerja dengan baik, tapi toh di dalam kenyataannya hanya sedikit yang bekerja. Bahkan saudara harus mengerjakan pekerjaan mereka, ya. Dan itu kita harus berkorban. Korban perasaan, korban tenaga, korban waktu, saudara-saudara. Anda bekerja, saya bekerja, ya. Para pelayan Tuhan juga mempunyai pekerjaan, ada keluarga, maka harus ada yang dikorbankan, ya. Mungkin dalam pelayanan kita dimintakan untuk kehadiran kita di sana, dan kita mempunyai agenda bersama keluarga, dan itu harus kita less priority, ya. Kita laksanakan dulu tugas panggilan kita yang kita sudah komit untuk laksanakan. Nah, sehingga mungkin keluarga kita, ya, protes. Wah, mama ini sibuk sekali dalam pelayanan. Yang mama ini sibuk sekali pelayanan. Kita punya acara. Terus yang pergi orang kawin. Ya, padahal orang saudara. Nah, hal-hal seperti itu, saudara-saudara, sehingga membuat kita harus mengorbankan zona kenyamanan kita. Abraham meninggalkan zona kenyamanannya, keluarganya yang kaya raya, penuh kemewahan di Ur Kasdim, dan dia harus keluar dari sana. Kenapa? Karena panggilan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar, ya, seperti bintang di langit, pasir di pantai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dengan kemewahan kerajaan Firaun, raja Mesir, dia harus keluar untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, di sini butuh komitmen yang luar biasa, ya. Nah, sehingga bagi kita sebagai warga gereja perlu sekali untuk memahami bahwa kita pun mempunyai tugas yang tidak kalah penting di dalam bergereja, ya, yaitu kita harus mendoakan para pemimpin kita. Kita topang mereka di dalam setiap program-program yang disiapkan. Saya yakin dan percaya program-program dari jemaat yang sudah dilakukan, itu semua untuk kebaikan kita semua. Ketika dasarnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka itu adalah sebuah cause yang harus kita topang, yang harus kita kerjakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menyambung pembacaan kita beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa kita harus menghormati pelayan Tuhan yang bekerja keras, harus dihormati, dihargai 2 kali lipat. Demikian juga kita sebagai warga gereja saat-saat ini, di dalam kita yang berkomitmen dan konsisten di dalam melayani. Mari kita topang pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kita, ya, di dalam organisasi pelayanan kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, dikatakan di sini ayat 27 pembacaan kita, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara-saudara,
Ini juga penting ya, yang saya bicarakan tadi tentang berkorban. Ini adalah salib kita juga. Ya. Salib kita apa yang harus kita pikul? Itu beban-beban tadi, saudara-saudara. Ya, ketika kita merasa, waduh ini sangat sulit, ya, melayani Tuhan ternyata tidak gampang, tidak mudah. Maka itu yang perlu kita pikul. Ya. Itu yang perlu kita pikul, saudara-saudara. Nah, untuk itulah perlu sekali untuk kita saling berbagi satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga ketika beban yang kita miliki dan kita pikul secara bersama-sama itu terasa ringan, saudara-saudara. Nah, tetapi itu perlu dan wajib untuk dilakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sekali lagi, kalau ada hal-hal yang membuat kita berbeban berat di dalam pelayanan, itu adalah hal yang biasa. Yesus sudah melakukannya. Dia menderita sengsara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu di dalam mengikuti Yesus, Tuhan Yesus sendiri pun mengajar kepada kita bahwa kita harus benar-benar menghitung terlebih dahulu, ya, merencanakannya, membuat planning. Ya, ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, ya, tidak duduk dahulu untuk membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kita harus benar-benar menghitungnya. Kita harus benar-benar planning. Karena pekerjaan pelayanan ini, komitmen yang kita ambil yang tidak mudah, saudara-saudara. Kita harus mewaspadai serangan-serangan dari musuh. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang beredar pada saat ini, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran yang sesat, prosperity gospel, ya, teologi kemakmuran yang mengajarkan kalau mengikuti Yesus itu akan bahagia terus-menerus. Ya. Padahal Tuhan mengajarkan untuk mengikuti Dia, maka kita harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia. Nah, saudara-saudara, ajaran gnostik yang mengajarkan bahwa semua keadaan itu tanpa Tuhan itu tidak masalah. Yang as long I have me, selama aku ada, it doesn't matter. Pengajaran ateis, ya, yang tidak percaya Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran dunia ini yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memikirkan baik-baik. Ya, ada konsekuensi, ya, ketika mengikuti Yesus. Namun ingat baik, Tuhan berjanji bagi kita semua. Bagi siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam mengiringi Yesus, maka kita harus dengan sadar, ya, dengan hikmat yang ada. Ketika kita mengatakan, yes, I will follow you God, aku akan mengikutimu Tuhan Yesus, maka itu harus dengan secara sadar, dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau mengaku, berkomitmen untuk melayani Dia. Jadi itu sebagai dasar kita, saudara-saudara, sehingga ketika kita mulai melaksanakan tugas, ya, dalam hal ini, ketika kita mulai membangun menara, kita tahu persis menaranya akan jadi seperti ini. Ya, ketika kita mau melayani Tuhan, mulai melakukan pekerjaannya, kita tahu persis kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, sehingga saya yakin dan percaya kalau itu yang menjadi dasarnya, maka Tuhan akan buat berhasil. Ya. Di sini juga dianalogikan raja yang akan berperang melawan raja lain, dia harus menghitungnya. Dikatakan di sini, dia duduk dulu dengan para kanselornya untuk menghitung apakah cukup dengan 10.000 orang untuk menghadapi lawan yang mendatanginya 20.000 orang. Ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya tidak cukup, ya lebih baik utus saja utusan untuk
membicarakan terms dari syarat-syarat perdamaian. Nah, ini hikmat yang diberikan saudara-saudara, sehingga di dalam berkomitmen melayani dalam Tuhan, Tuhan juga mengajarkan sini untuk kita memiliki hikmat. Nah, hikmat di sini kita perlu minta sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, Tuhan berikanlah hikmat di dalam kita mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, panjang ini perjalanan, ya, masih awal tahun, saudara-saudara, masih tahun pertama dari 5 tahun pelayanan di Gemim di periode ini, masih panjang, sehingga benar-benar komitmen yang kuat diperlukan untuk boleh melayani Tuhan. Ya, belajar untuk konsisten, step by step, saudara-saudara. Nah, karena memang komitmen dan konsisten ini seperti dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Nah, komitmen tidak cukup kalau tidak dikerjakan dengan konsisten. Nah, untuk itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa konsisten? Bagaimana kita bisa melakukan hal ini terus-menerus dengan level yang sama, dengan kemauan, dengan komitmen yang sama? Nah, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita. Di dalam doa kita minta padanya. Seperti minggu lalu kita bicarakan tentang hal ini, ya, kuasa doa. Yang penting sekali peran Roh Kudus di dalam pelayanan saudara dan juga saya. Kita tidak mampu untuk melakukan pekerjaan ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudara, Tuhan pun mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus melepaskan semuanya dan kita bawa sama kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara ada ilustrasi, ya, orang yang memikul beban berat dan kemudian ada mobil pick up yang lewat, dia bilang come on, hop in. Ya kan, dia naik, saudara-saudara. Tapi ternyata ketika dia sudah ada di atas pick up, dia masih memikul junjungannya, dia masih memikul bebannya, saudara-saudara. Ya, padahal sudah dibawa dengan pick up. Ya, nah, kita lepaskan saja beban kita. Pick up itu seperti Tuhan Yesus yang mau memegang kita, memegang di dalam kendalinya, saudara-saudara. Jangan khawatir. Dikatakan di sini, jangan khawatir. Tuhan sendiri memintakan kita. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ya, dan dia harus melepaskannya, menerima Yesus menjadi pilot, menjadi driver, ya, dalam hidupnya. Saudara-saudara, di akhir pembacaan kita juga dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, ya, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara-saudara, garam, ya, kita tahu bersama itu fungsinya banyak, ya. Selain menjadi penyedap di dalam masakan, ya, tapi juga berguna kalau misalnya kita pakai di ladang, di tanah, ya, kita pakai. Bahkan kalau orang-orang camping, dia bawa garam, ya, dia taruh di sekitar di sekitar tenda supaya apa? Ular tidak mendekat di tendanya, ya kan? Nah, kita pakai garam untuk banyak hal, ya, untuk menetralkan pH tanah dan lain-lain sebagainya. Dan ketika kalau dia sudah tawar, dia sudah tidak berguna lagi, saudara-saudara. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara, sebagai garam dunia ini. Kita menjadi bermanfaat bagi siapa saja yang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita punya Yesus.
karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sehingga kita dalam melakukan sesuatu hal, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ya, kita terus menciptakan suasana yang penuh damai. Ya. Banyak terjadi saat-saat ini di media sosial, kita melihat wah begitu banyak komen-komen yang seharusnya tidak baik untuk dilakukan. Memang kita tidak berbicara, tapi kita mengetik dengan jempol kita kata-kata yang sangat tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen. Ketika kita menghitung dengan teliti secara detail apa-apa yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan, maka itu pun akan mempermudah kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi jangan khawatir di dalam melayani. Kita sudah punya komitmen. Kita lakukan saja apa yang kita tahu, apa yang kita miliki di dalam pelayanan ini secara konsisten. Dan itu semua itu akan diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, dalam melayani Tuhan, ya, ada beban yang ada, pasti ada beban. Kita pikul saja, willingly, dengan kemauan, dengan tulus untuk memikul salib. Kita tidak sendiri. Tuhan akan senantiasa memberkati kita di dalam mengikuti Dia. Mari kita lakukan setiap hari. Ketika kita melakukan setiap hari, ini akan menjadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup kita. Dan gaya hidup seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati, dan saya mendoakan pada kita semua sebagai pengikut Yesus untuk memiliki komitmen yang kuat dan melakukannya secara konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara-saudara menyukai video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Saya memposting renungan-renungan seperti MTPJ pada saat ini setiap hari Kamis, dan juga pelatihan-pelatihan bagi remaja dan pembina remaja, pelatihan-pelatihan singkat yang saya harapkan dapat juga mengembangkan potensi dari remaja dan juga pembina remaja gereja. Nah, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.